pertanyaan udah banyak yang masuk mengenai tantrum, tapi karena kita masih berbicara soal perkembangan bahasa, saya pilih pertanyaan yang bahasa ya, Dokter Desi. Ada beberapa tadi saya melirik. Pertanyaannya adalah, Dok, untuk mengatasi speech delay perlukah menggunakan obat? Karena sekarang ada banyak iklan obat herbal mengatasi speech delay, kayak pit gitu kan ya, gitu. Jadi Dokter Desi, ada beberapa yang bisa pakai obat, tergantung penyebabnya ya Dokter Desi. Makanya kita harus tahu dulu penyebabnya apa ya, gimana? Iya, jadi memang seperti yang disebutkan tadi bahwa kita mengobati itu berdasarkan penyebab gitu ya Dokter Samaya. Jadi kalau misalnya gangguan pendengaran, contohnya ini ya, gangguan pendengaran mau dikasih obat apapun, dia nggak akan bisa karena memang nggak ada suara yang masuk. Gimana dia bisa berbicara gitu ya? Atau masalah yang lain ya, seperti autis tadi ya, atau retardasi mental yang masalah di otaknya ya, itu juga nggak akan bisa Mas. Jadi memang kita harus mengetahui dulu penyebabnya ya. Yang lebih baik sih sebenarnya rata-rata yang tadi mungkin dijumpai itu karena kurang stimulasi ya Dokter Sama ya. Jadi obatnya sebenarnya bukan asupan nutrisi, tetap penting seperti yang disebutkan sebelumnya, tapi stimulasi itu menjadi lebih penting gitu ya pada anak-anak yang kurang lah. Jadi kalau bicara perkembangan pasti ujung-ujungnya stimulasi. Jadi seperti saya sebutkan tadi, tergantung penyebabnya. Jadi kalau ada anak yang mengalami gangguan bahasa, PR kita banyak banget. Kita harus meneliti satu persatu. Apakah ada gangguan pendengaran? Kalau ada gangguan pendengaran ya obatnya bukan obat, tapi alat bantu dengar. Ya, benar. Speech terapi bicara, dia dicekokin lagi ke bahasa itu kan, kata-kata itu. Kemudian kalau dia memang autis mungkin ada obatnya ya Dokter Desi, tapi obatnya yang bukan herbal. Yang memberikan adalah dokter anak ya. Ada obatnya untuk pada kondisi autis kan anaknya nggak mau fokus, nggak bisa diam. Kalau dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri, dia tidak akan fokus ke kita untuk mendengarkan bahasa yang akan kita inputkan ke otaknya. Jadi ada obatnya untuk sedikit menenangkan dia, memfokuskan dia. Kalau di luar negeri Dokter Desi, obat ini dipakai mahasiswa kedokteran biar fokus belajar. Ya, saya pernah baca itu ya. Kita dulu pakai. Coba kita dulu pakai, mungkin lebih pintar lagi gitu ya Dokter Desi. Jadi obat ini bekerjanya untuk memfokuskan, jadi anaknya lebih fokus gitu. Kalau dia fokus, jadi autis ya. Jadi ketika kalau dia masih liar seperti itu, tidak akan bisa diajarin berhak bicara. Jadi dia dijinakkan dulu dengan obat, didiamkan dulu, baru kita cekokin bahasa, baru bisa. Hanya satu berarti yang pakai obat, yang lainnya stimulasi dan alat bantu ya. Masih ada pertanyaan ini? Oh iya, masih ada. Dokter Salma yang cantik itu yang saya suka. Menurut pendapat Dokter Salma, apakah benar lip tie atau tongue tie jika tidak digunting sangat berpengaruh ke speech-nya? Mohon jawabannya Dok. Makasih Dokter Salma. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu itu terjadi gonjang-ganjing mengenai tongue tie ya. Jadi tongue tie itu banyak ragamnya ya, Papa Firsa ya. Jadi tongue tie itu banyak ragamnya. Ada yang harus digunting kalau pendekatan tongue tie itu adalah, mungkin yang belum tahu ya Mas, lidahnya itu terkait, ada kayak selaput yang mengaitkan antara dasar lidah ini ke lidahnya. Jadi kalau kondisinya pendekatannya itu selaputnya itu ketat dan pendek dan erat, mungkin akan mengganggu pengucapan kata-kata tertentu di mana yang harus menempelkan lidah ke langit-langit. Kayak apa? Jadi kayak cedal dikit lah gitu ya, kayak LRS. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nggak apa juga sih sebenarnya. Jadi kita sekarang sangat meminimalisir pemotongan lidah tongue tie itu ya, selaput lidah itu tidak semuanya kita potong. Hanya kita potong kalau yang ketat sekali mengganggu makannya, mengganggu pertumbuhannya, mengganggu proses menyusui, perlekatan tadi ya, perlekatan saat menyusui. Dan sebenarnya memang tidak terlalu banyak ya kasusnya ya Dokter Sama ya. Tapi kalau dihubungkan dengan berbicara, keterlambatan berbicara sepertinya tidak. Tapi mungkin nanti pengucapan saja yang agak berbeda ya. Sebenarnya asal kamu ngomong kalau cara-cara dikit malah jadi unik ya. Malah kan banyak orang Palembang lidahnya nggak terkait pun dia nggak mau juga bilang R dengan benar. Nggak mesti dipotong juga lidahnya.
Nah, jadi selektif sekali hanya bila terganggu penaikan berat badannya, gangguan menyusu baru kita potong. Tapi kalau gangguan bicara tidak, hanya huruf-huruf tertentu saja.